lahan pertanian pangan khususnya sawah mengalami masalah alih fungsi lahan yang cukup masif di tanah air. Kondisi ini dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya desakan ekonomi masyarakat dan semakin berkembangnya suatu kota. Padahal alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Karena itu, luas tambah tanam atau LTT menjadi misi pertanian yang menyasar sejumlah daerah, termasuk dorongan produktivitas hasil padi petani secara maksimal. Tantangan ini pun ternyata mampu diwujudkan Sukiman melalui Indeks Pertanaman atau IP Padi 400 di Dusun Semparuk Kuala, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukiman. Kami di sini sebagai petani pangan, sebagai kepengurusan Ketua Kelompok Tani dari Nandung 1, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Mengetuai kelompok tani dari Nandung 1, Sukiman menjawab tantangan pemerintah untuk memaksimalkan produktivitas tanaman pangan. Tak hanya di Pulau Jawa, gaung program IP 400 padi terbukti sukses diaplikasikan di lahan sawah milik Sukiman. Di sini kami mengembangkan IP 400 karena kami bermotivasi atau punya misi dan misi kami sendiri secara pribadi, dan kebetulan ada program dari pemerintah. Kami mengembangkan IP 400 seperti ini, tujuan kami satu adalah untuk meningkatkan ekonomi para petani pangan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan taraf hidup petani sejahtera. Dan ketiganya adalah untuk meningkatkan SDM manusia. Dan yang keempat inilah satu-satunya bisa membangun suatu daerah di daerah masing-masing. Nah, di sini karena kami sadar betul bahwa lahan pertanian khususnya di Semparuk, umumnya Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, lahan ini banyak masih tidur. Tidur ini dalam arti kita setahun cuma panen 2 kali. Makanya kami uji coba ini dalam setahunan kami ini, kami selalu berhasil setahun 4 kali panen. 4 kali panennya ini, hasil produksi kami ini rata-rata di antara 6 sampai 8 ton per hektar. Dan tiap musim. Musim-musim dari satu musim, kedua, ketiga, dan keempat ini. Pertama kami, karena ini dulu program pemerintah sama kami, ini inisiatif kami sendiri. Pertama kami yaitu ditanam di bulan 12 tahun 2021, tahun 2020. Terus panennya itu di bulan Maret di tahun 2021. Tanam langsung itu bulan Maret, nanti panennya di bulan Juni atau bulan 6. Bulan 6 ini selepas panen langsung traktor kembali, olah lahan kembali, nanti panennya di bulan 9. Bulan 9 September ini panen langsung, olah langsung tanam lagi. Itu panennya di bulan Maret ini di tahun 2022 ini. Jadi dalam 3 bulan sekali atau mungkin dalam waktu 90 hari, ini kita sudah panen. Ini buktikannya secara nyata dan real. Tujuan kami apa? Kenapa bisa 4 kali 4 panen dalam setahun? Kami supaya nanti ini berhasil, saya yaitu menggunakan pupuk organik yang integrasi. Jadi kami tidak menggunakan pupuk kimia 100%. Kalau menggunakan pupuk kimia 100%, ini kita mengalami kegagalan. Maka kami bisa berhasil, kami menggunakan pupuk organik. Sekarang sudah 75% organik, 25% adalah kimia. Inilah salah satunya IP 400 khususnya di Kabupaten Sambas bisa berhasil. Inilah kami pakai metode seperti ini. Dan di samping ini kami untuk Kalimantan mengalami agak kesulitan karena SDM dan alam masih belum mendukung. Soalnya lingkungan kami, lahan kami masih tak ada hujan, masih pasang surut, tetapi kami memodifikasi. Macam mana lahan yang tak ada hujan, irigasi menjadi irigasi, dan yang biasa setahun 2 kali menjadi 4 kali panen. Inilah kami merubah mindset manusia, merubah SDM manusia untuk meningkatkan SDM manusia ini. Dengan tujuan IP 400 inilah satu-satunya kalau program pemerintah Sambas Kalimantan Barat bisa terwujud, pembangunan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang selama ini Sambas mengeluarkan atau ekspor tenaga TKI ke Malaysia terbalik. Karena ada IP 400 bisa Sambas
bisa mengekspor produksi pertanian ke Malaysia. Ini nyata real di lapangan. Selama ini Kabupaten Sabah bisanya ekspor TKI atau tenaga kerja ke Malaysia. Karena adanya IP 400 seperti ini adalah terobosan terbaru yang selama ini nganggur tenaga kerja menambah tenaga kerja. Itulah suatu kelebihan pertanian ini, adalah suatu modal utama suatu negara bisa maju ke jenjang yang paling eksis itu. Perkampungan tempat tinggal Sukiman memang didominasi kaum tani. Menyambut matahari terbit, sebagian besar pria maupun wanita mulai turun ke lahan pertanian mereka. Cukup berbekal alat seadanya, mereka melangkah menyusuri jalan desa menuju sawah yang tak begitu jauh dari kediamannya. Kami baru musim tanaman padi baru keluar malai, kami membawa obat dan insek, yaitu untuk membasmi hama, walang sangit, dan belalang. Ini obatnya, insek sama fungi. Dan ini kami bawa semprot. Soalnya kalau dari semprot nanti padinya semuanya banyak kosong. Inilah kami mau ke lahan untuk pertanian dan kami di lahan kapit. Tanaman padi terhampar sejauh mata memandang menjadi lahan yang dikelola Sukiman. Ada 15 hektar sawah yang digarapnya secara pribadi, sedangkan lahan kelompok tani dari Nandong 1 terdapat 25 hektar sawah. Inilah cara penyemprotan hama penyakit di lahan kelompok tani dari Andong 1 yang IP 400, bahwa penyampuran kami insek sama fungi sekaligus pemupukan. Ini caranya seperti ini. Jadi tangki ini udah diisi air separuh dulu, habis itu pupuk. Pupuk masukkan itu. Ambil 1 liter. Masukkan 1 liter. Ini kandungan fosfat ini. Jadi fosfat kita cairkan, ambil 1 liter. Oke, udah 1 liter. Habis itu N organik urea organik ini saya pakai bahan bakunya air kencing kambing. Air kencing kambing itu 1 liter. Ini sudah difermentasi. Ini air kencing masuk ke sini. Oke. Ini air kencing kambing, gantinya urea. Warnanya sangat hijau. Oke. Habis itu KCl. KCl untuk mewakili. Ini masukkan tuh 1 genggam atau 1 liter air. Masukkan 1 genggam. Habis itu genggam. 1 dendeng KCl. Tunjukkan Pak, warnanya merah. Ini KCl. Karena kami semuanya penghematan. Oke, diaduk, masukkan sini. Dah. Ini pupuk sudah. Sekarang insektisida, yaitu untuk kami menghama itu. Namanya hama belalang sama walang sangit. Ambil 1 tutup, dosis 20 ml. Masukkan dalam ember, diaduk. Ini inseknya. Oke. Habis itu diaduk rata. Jadi insek semuanya diaduk di dalam ember dulu supaya merata. Itu salah satu cara supaya nanti dalam 1 tangki semuanya merata semua. Udah aduk merata, baru dimasukkan dalam tangki. Oke, udah masukkan dalam tangki. Habis air 1 tangki ini udah penuh, baru di dalam tangki ini dikacau lagi.
Diaduk lagi. Nah, supaya tadi betul-betul merata dari atas sampai bawah. Itu kalau kandungan 1 mili semua. Udah selesai. Oke, tutup. Disiapkan tinggal penyemprotan, Pak. Langsung. Nah, udah selesai penyampuran, dalam tangki udah merata, kita tinggal aplikasi ke lahan. Pengendalian hama terpadu turut menjadi kunci sukses dalam pengembangan IP 400 padi. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan tanaman secara berkala dan sesuai kebutuhan. Penyediaan beras bagi rakyat Indonesia dengan populasi terus bertambah tidak akan mampu hanya didukung dengan luasan lahan yang tetap bahkan cenderung semakin menurun. Salah satu cara untuk mencapai swasembada beras yang lestari perlu dilakukan peningkatan indeks pertanaman padi menjadi 400 oleh para petani. Terbukti, produktivitas hasil tani yang dirasakan Sukiman meningkat berkali lipat, sehingga mendorongnya membangun pabrik pengolahan padi sendiri. Lokasinya hanya berjarak sekitar 1 meter dari lahan pertaniannya. Ya, inilah nih proses penimbangan barang input sama output ini harus ditimbang dengan tujuan untuk kita mengetahui recovery atau rendemen. Itu salah satu seorang petani mengurus dari hulu sampai hilir bahwa kita penyusutan ada berapa persen kita mengetahui. Selama ini petani tahunya cuma kerja dan kerja, tetapi sekarang petani milenial seperti inilah kita untuk mengetahui analisa usaha kita, ada untung ada rugi. Inilah semuanya harus ditimbang, diukur betul-betul secara fakta. Jadi nanti kalau ada kesalahan, ada apa-apa kita bisa memperbaiki. Itu tujuannya itu. Dan ini gudang kami yang seluas 30 kali 30. Di sini proses yaitu tempat penjemuran, pengeringan vertical dryer dan RMU. Nah, jadi barang di sini output sama input itu selalu bergantian. Input pertama utamakan dikerjakan dulu. Nah, nanti kalau ada input berikutnya belakangan. Jadi ikut aturan supaya nanti kualitas beras, kualitas padi ini betul-betul dijaga. Soalnya kami punya semboyan bahwa seorang petani itu ada semboyan seperti ini. Hasil. Quality. Hasil 1 hektar 10 ton oke. Itulah semboyan petani. Supaya apa? Kita selama ini petani asal petani. Kenapa petani Sambas, khususnya Kalimantan Barat, hidupnya di bawah, ekonomi menengah ke bawah. Saya mau mengajak semua petani, kalau bisa seperti petani di Eropa. Semuanya berdasi semua. Inilah niat kami. Nah, ini proses kerjanya, ini semua karyawan, karyawati. Nah, ini untuk menimbang. Sekretaris ada 1, itu namanya Ika Wawarni. Itu untuk mengetahui bahwa analisa kami administrasi harus tertulis secara lengkap. Penggilingan padi menjadi tempat bertemunya kegiatan produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran beras. Teknologi pertanian yang satu ini masih terbilang jarang dimiliki kalangan petani biasa. Nah, kalau sudah genset normal, berarti aliran listrik ini sudah berfungsi, bisa langsung kita alirkan. Nah, ini dialirkan. Nah, proses ini penghidupan pengoperasiannya mesin. Nah, ini pengoperasiannya. Supaya nanti listrik itu tidak terlalu kekuatannya terlalu besar, kita ambil suatu listrik yang punya voltasenya lebih kecil dulu. Ini adalah untuk kipas, ini elevator, ini elevator. Jadi punya ampere ini yang kecil sudah, barulah kita pakai ampere yang volumenya, voltasenya tinggi. Nah, ini proses.
pemutus arus listrik hidupkan dulu, voltame yang besar, baru yang kedua. Nah, ini aliran listrik sudah berjalan. Nah, sudah berjalan, ini semuanya sudah disetting otomatis. Kita tinggal melihat suatu proses. Ada tanda ini, cleanliness dryer. Jadi ngikuti proses, semuanya kompresor itu udah normal semua. Barulah ada tanda. Ini bisa siap dioperasionalkan. Nah, karena tidak bahan baru isian, kita tombol isian padi, kita tombol input. Seperti ini otomatis. Suara agak terberat ini adalah suara blower. Itu motor yang kapasitas voltasenya tinggi. Jadi lihatlah suara ini, suara normal dulu. Genset suara udah normal, barulah kita pengoperasian untuk memasukkan barang padi input untuk dikeringkan. Rantai pemasaran hasil tanaman padi biasanya terdiri dari petani sebagai produsen gabah, pedagang, penggilingan padi, grosir, dan pengecer. Namun di sini, Sukiman mampu menyatukan semua rantai pemasaran tersebut. Di pabrik miliknya, proses pengeringan gabah dilakukan sendiri. Begitu pula penggilingan dan grading beras, hingga selanjutnya beras dikemas dengan label produknya untuk dijual ke konsumen. Inilah hasil di produksi kami yang selama ini kita produksi padi. Jadi padi basah kita keringkan ke continue dryer. Ketika dryer ini udah kering, kadar air di 14%, kita langsung di penggilingan RMU. RMU kita langsung packing. Packing ini beras kami namakan beras lokal. Apapun juga kami mengutamakan lokal ini dengan cap nama Kampung Kita. Kampung Kita itu bahasa Sambasnya. Apapun juga kami menjunjung suatu budaya yang selama ini kita tidak tinggalkan. Soalnya budaya inilah yang bisa menuju ke internasional. Selama ini kita tidak mau membawa nama tadi, nama-nama negara lain, kami membawa kampung kita sendiri, dibawa ke negara internasional. Inilah tujuan kami, petani untuk Kabupaten Sambas bisa maju go internasional. Namanya beras lokal, cap Kampung Kita. Kampung Kita itu bahasa Sambas. Kami membawa ke nasional dan internasional. Persis di samping kiri pabrik penggilingan padi milik Sukiman juga terdapat peternakan sapi. Ini kami menuju ke gudang, yaitu untuk di kandang peternakan kami. Tujuan kami adalah untuk saling pertanian ini saling membutuhkan. Ini kandang kami. Sistem usaha tani terpadu tanaman dan ternak merupakan pola yang dikembangkan Sukiman untuk keberlanjutan sistem produksi. Dia menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, dan kegiatan lain yang terkait dengan pertanian dalam satu sistem, sehingga berperan sebagai salah satu solusi untuk peningkatan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan. Di mana jerami digunakan sebagai pakan ternak dan kotoran sapi sebagai pupuk organik. Keuntungannya dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan pendapatan. Ini adalah limbah tanaman padi. Jadi selama ini petani nanam padi, budaya padi, limbahnya kita pakai untuk makanan ternak. Makanan ternak nanti satu ada gemuk dan bisa berkembang biak. Ini nanti kotorannya ini. Kotorannya nanti ini, selama ini peternak-peternak Kalimantan Barat, itu kotoran ternak selama ini ditaruh di tempat yang kena hujan dan kena panas. Tapi kalau saya ini beda, kami ditaruh di dalam naungan, tidak kena hujan, tidak kena panas. Tujuan kami adalah punya kandungan nutrisinya ini, tidak hilang. Inilah sama-sama peternak tetapi punya kandungan beda. Makanya kami bisa dijuluki IP 400 berhasil. Itu kami pakai pupuk organik, kandungannya seperti ini. Ini ternaknya seperti ini. Jadi kotorannya langsung di sini nanti diolah, difermentasi. Gitu. Jadi kami semuanya tidak ada terbuang. Kotoran ini kami dalam 1 tahun sudah mencapai sekitar di 25 ton. Jadi cukup untuk kasih pupuk, kami lahan yang luasan sekitar 15 hektar.
Nah ini selama ini Kalimantan Barat peternak-peternak saya minta nanti kotorannya disimpan, tidak kena hujan, tidak kena panas, dengan tujuannya punya kandungan nutrisinya nanti tidak larut ke air atau tidak ada terjadi penguapan. Di sini nanti kalau sudah banyak kita difermentasi. Nah ini tujuan selama ini kenapa seorang petani tidak berhasil karena kurangnya integrasi. Kalau kami semuanya dipakai semua. Limbah tanaman padi kami makan untuk ternak dimakan, kotorannya kita pakai untuk pupuk kembali. Nah, yang vertical dryer tadi pengering itu kami manfaatkan lagi, limbahnya itu pembakaran tadi. Itu limbahnya di sini. Yang dryer tadi semuanya tidak terbuang. Semuanya dikumpulkan semua. Nah, ini arang sekam. Ini bisa untuk dibikin pupuk, bisa untuk bikin nanti arang. Nah, arang mungkin bagian brengsek kecil lah. Tapi yang jelas kami selama ini saya gunakan untuk pupuk. Yaitu untuk mengurangi nanti pupuk KCl sama fosfornya. Jadi kimia tahun ke tahun kita tidak bisa mengandalkan kimia. Kita kembali ke alam kembali, organik semua. Manajemen tanam dan panen yang efisien telah diterapkan Sukiman. Melalui pertanian terintegrasi yang dikembangkan, tak ada limbah yang terbuang. Semua bisa dimanfaatkan serta saling mendukung antara satu dengan lainnya. Indeks pertanaman padi 400 merupakan pilihan yang menjanjikan guna meningkatkan produksi padi. Konsepnya dalam 1 tahun di hamparan sawah yang memiliki irigasi sepanjang tahun dapat ditanami padi selama 4 kali. Konsep ini perlu terobosan teknologi melalui dukungan pengelolaan tanaman terpadu serta mengedepankan pengendalian hama terpadu. Keberhasilan Sukiman akhirnya menjawab keraguan sebagian petani lokal yang masih beranggapan IP 400 hal yang sulit diwujudkan di luar Pulau Jawa. Kami petani sebagai tanaman padi itu kami dibagi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat sebagai penangkaran benih sentra, khususnya di Kabupaten Sambas kami sudah dimulaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2000 sampai sekarang ini. Dalam proses seperti ini kami penanaman budidaya padi ini baru setahun panen 2 kali. Dari sini kami belum bisa memaksimalkan lahan tadi, masih banyak tidur. Kami bisa mengarah sekarang tahun 2021 ini sekarang sudah sampai menjalani dan betul-betul realita di lapangan itu proses tanam padi IP 400 atau indeks pertanaman 4 kali tanam 4 kali panen. Nah, kenapa bisa berubah yang biasanya setahun 2 kali menjadi 4 kali? Ini salah satunya yang sangat mendukung adalah pompanisasi irigasi yang dimodifikasi. Nah, ini kami sudah menemukan ini. Sebelum menemukan pompanisasi yang saya modifikasi ini, kami masih terkendala yaitu di air. Soalnya lahan kami ini lahannya pasang surut dan tak ada hujan. Kalau untuk varietas kami sudah dari tahun 2010 sampai sekarang ini sudah memakai varietas unggul atau mungkin yang gejah. Varietas ini sudah varietas yang unggul, terus pengolahan lahan kami sudah mulai sejak lama. Tetapi yang IP 400 ini satu yang sangat signifikan, itu pompanisasi modifikasi irigasi. Karena kami julukan Kalimantan adalah julukan 1000 sungai dan sungai-sungai ini air tawar, selama ini belum dimanfaatkan seorang petani. Kami menggali itulah sumber alam sungai-sungai tadi yang nilainya triliunan rupiah, tetapi seorang petani belum bisa menyentuh di situ. Jadi kami mempunyai inisiatif merubah yaitu pompa yang secara nasional SNI saya rubah ke pompanisasi modifikasi yang kapasitasnya pompa ini itu yang secara normal merek SNI yang standar nasional Indonesia dalam luasan 1 hektar itu kapasitasnya waktunya itu di 24 jam. Waktunya 24 jam ini baru bisa mengairi seluas 1 hektar. Dengan minyak habisnya itu bahan bakar solar itu di 8 liter.
Sedangkan yang saya modifikasi pompanisasi ini bisa menuju ke IP 400 ini. Jadi pompa ini kami pakai yaitu bahan bakunya itu pipa yang besarannya 8 inci. Saya kasih kipasnya karena kami terpikir kapal maritim Indonesia, barang-barang Indonesia bisa ekspor impor ini yang muatan ribuan ton itu punya power, punya tenaga adalah kipas. Disitulah kami salin, saya joinkan ke pertanian yaitu dengan sistem pompanisasi modifikasi. Nah, ini Basud terpisah yang saya modifikasi ini sekarang ini luasan 1 hektar itu pakai waktu cuma 1 jam 30 menit. Sedangkan penghabisan minyak cuma pakai minyaknya solar, bahan bakar solar itu 1/4 liter. Waktu dan biaya solar ini sangat jauh. Makanya kami bisa sekarang berhasil ke IP 400. Itu salah satunya modifikasi pompanisasi. Ini salah satunya yang paling faktor menentukan untuk Kalimantan Barat, salah satunya ini. Itu. Ya, kalau irigasi salah satunya memang inilah wujud nyata Kalimantan Barat ini kalau mau irigasi dengan sistem pompanisasi yang modifikasi. Itu apapun juga, soalnya tropis, suatu medan atau mungkin lingkungan itu kalau disamakan di Jawa, di NTT, di NTB, di Sulawesi itu beda. Soalnya di Jawa, di NTT itu ada banyak gunung-gunung, bisa menampung air. Itu dia dibikin waduk, yang dibikin Jokowi itu nilainya triliunan rupiah. Tetapi untuk Kalimantan Barat ini karena sungai, julukan 1000 sungai, harusnya pompanisasi yang modifikasi. Yang saya bikin inilah bisa mewujudkan yang biasa IP 200 menjadi 400 dengan sistem inilah. Julukan 1000 sungai kita diadakan itu pemakaian pompanisasi yang modifikasi. Nah, itu nanti baru dibikin jaringan tersier ke lahan masing-masing. Itulah salah satu menebus IP 400. Nah, dengan tujuan IP 400 ini untuk khususnya penduduk masyarakat Kalimantan Barat dan khususnya Kabupaten Sambas, satu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini satu yang jelas. Terus yang kedua, bisa meningkatkan kehidupan kesejahteraan. Karena tadi nilai ekonominya bertambah, hidupnya jadi sejahtera. Kalau udah hidupnya sejahtera, secara otomatis itu anak-anaknya itu bisa melanjutkan ke universitas. Dalam kutip meningkatkan SDM manusia, itu berkelanjutan. Kalau anak-anak sekolah sudah ke universitas, SDM-nya udah naik, disitulah anak ada bekal ilmu bisa membangun daerah masing-masing. Inilah sebenarnya program pemerintah selama ini meningkatkan SDM, membangun suatu daerah, kita dibangun di bidang pertanian pangan khususnya. Ini kerja nyata dan ini bukannya suatu cerita, yang ini sudah saya lakukan di kelompok tani dari Nandung 1, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, yang ketuanya Pak Sukiman itu. Hama tikus adalah satu di antara sumber masalah yang sering menimpa lahan pertanian padi. Hama ini menyebabkan kerusakan pada tanaman dan menimbulkan kerugian bagi petani. Namun kelompok tani dari Nandung 1 Desa Semparuk sudah punya cara unik untuk membasmi hama tikus dengan 2 metode. Pertama dengan cara membuat dinding terpal plastik lalu dipasang keliling ke lahan sawah. Kemudian kedua menggunakan bahan baku belerang. Nantinya dimasukkan ke dalam lubang yang menjadi sarang tikus. Kedua cara ini terbukti cukup efektif membasmi hama tikus di sawah Sukiman bersama kelompok taninya. Terutama di serangan hama tikus. Jadi kami hama tikus ini serangannya ini supaya berhasil. Satu, kami metodenya pakai pagar, yaitu pagarnya kami pakai plastik, terpal plastik. Itu dari tambak kami potong-potong, yaitu lebarnya di 90 cm, kita pagar keliling, itu satu-satunya. Terus yang kedua yaitu dengan namanya basmikus. Basmikus ini kepanjangan basmi tikus. Dengan bahan bakunya kami dari belerang. Jadi belerang dibungkus kayak bikin mercon itu, kita hidupkan, asapnya nanti dimasukkan dalam lubang. Dalam lubang inilah semua hama tikus di dalamnya itu semuanya mati semua. Itu semuanya sudah terbukti. Nah, dinding itu kita tujuannya untuk supaya tikus itu tidak langsung masuk ke dalam. Soalnya itu salah satunya membatasi
yang kanan kiri lingkungan semuanya masih kosong, lahan kosong, sedangkan lahan kami itu sudah ada berbuahnya. Nah, kalau udah dikasih dinding nanti langsung bebas, dalam 1 malam 1 hektar selesai. Selain sebagai ketua kelompok tani dari Nandung 1, Sukiman juga berperan menjadi penyuluh swadaya petani Kabupaten Sambas. Dalam penerapan IP 400 di sawahnya, Sukiman menggunakan sistem penyemaian padi dengan membuat petak-petak tanah sebagai media tanam. Petak-petak tanah yang telah dicetak ditebar bibit padi genjah. Kami perlihatkan, ngasih contoh semua petani seluruh Kabupaten Sambas khususnya dan umumnya Kalimantan Barat, inilah sistem menanam padi dengan EP 400. Nah, ini perlihatkan. Kami sebagai presiden, yang satu ini sebagai Menteri Perhubungan untuk membawa alat-alat suatu pertanian, ini Menteri Perhubungan. Yang kedua ini Menteri Olahraga. Menteri Olahraga ini nyusun langsung di sana. Karena Pak Presiden langsung merangkap. Ini cara naburnya. Nabur semaian padi IP 400 supaya nanti dalam 1 tahun bisa panen 4 kali. Apa sekarang yang diprogramkan pemerintah, kami sebagai petani betul-betul prihatin pangan di Indonesia jangan sampai kekurangan. Yang paling jelas, impor beras dari luar negeri stop. Itu paling pokok. Ini caranya nyemai padi, naburnya begini. Pak Lung langsung susun, Pak Lung. Langsung susun. Susun. Ini Menteri Perencanaan. Macam mana yang sudah ditabur nanti disusun, dibetulkan betul-betul. Ini Menteri Perencanaan. Namanya Pak Jamiri dari Seburing. Saat penanaman benih padi, Sukiman juga menerapkan alat mesin pertanian. Dengan menggunakan traktor, petak-petak semai padi yang telah tumbuh dan siap tanam kemudian disebar di lahannya yang begitu luas. Pola pertanian modern yang diaplikasikan Sukiman di sawahnya terbukti sangat efektif dan efisien. Inilah IP 400 yang lokasinya di Poktan dari Nandung 1, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Ini IP 400 yang keempat kalinya. Ini proses penanamannya. Ini operatornya nama Sugito. Masang ambil semaian, persiapan, langsung masuk. Oke. Yang di atas ini persiapan nanti kalau di kehabisan di tengah perjalanan. Oke, operator starting, mesin jalan, transplanter yang pakai tanamnya 4 jalur, tetapi saya bikin modifikasi yaitu dibikin lego 21. Ini prosesnya. Inilah suatu petani pertanian dinas provinsi, pertanian dinas pertanian kabupaten, PPL, semua kolaborasi menjadikan satu tumpuan satu, khususnya Sambas karena tumpuan pangan untuk Kalimantan Barat. Inilah satu solusi IP 400 untuk kedaulatan pangan, baik tingkat provinsi maupun nasional.
Dan kalau sudah menjadi IP 400, itulah nawacita bangsa Indonesia. Petani Indonesia adalah ekspor beras ke negara tetangga. Inilah tanamnya sudah selesai, dibikin Legowo 21. Kenapa harus Legowo 21? Karena produktivitas yang paling tertinggi adalah Legowo 21, tidak ada lawan dan data tanding yang lain-lain. Ini amparan semuanya sudah siap semua. Panen padi perdana dengan indeks penanaman 400 yang dilakukan Sukiman bersama kelompok tani Darenandung 1 pada 2021 lalu menjadi sejarah baru bahwa Kalimantan Barat juga bisa menanam padi dengan panen 4 kali dalam 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo bertani, petani sejahtera. Baik, pada kesempatan yang baik ini ya, saya Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat akan menyampaikan program strategi kebijakan dalam pembangunan pertanian ya di Kalimantan Barat. Nah, kebijakan dan strategi yang selama ini kita laksanakan di lapangan dalam membangun pertanian di Kalimantan Barat ini adalah fokus pada intensifikasi. Jadi fokus pada intensifikasi pada setiap tahapan proses produksi pertanian dari hulu sampai hilir. Nah, kemudian itu harus berbasis kawasan atau berbasis klaster. Bahkan ketika kita ingin mencapai produksi yang maksimal, tentu perlu juga dengan pola kemitraan, yaitu pengembangan atau penguatan kapasitas kelembagaan dengan pola kemitraan. Nah, untuk nantinya kita bisa mengolah hasil pertaniannya, tentu kegiatan ini harus berorientasi pasar, bila perlu ekspor. Nah, inilah framework atau kebijakan dan strategi dalam kita membangun pertanian di Kalimantan Barat ini. Kemudian yang kedua, dalam mencapai intensifikasi ini ya, kita berupaya dalam fokus pada peningkatan indeks pertanaman yang kita sebut itu IP 400. Nah, IP 400 ini adalah cara menanam dan panen sebanyak 4 kali dalam setahun, dan kita terapkan pada lahan yang sudah irigasi permanen, artinya ketersediaan air ini cukup sepanjang tahun. Nah, ini yang sekarang ya, kalau kita bicara intensifikasi yang produktif, efektif, efisien yang sekarang kita lakukan di lapangan ya dalam rangka membangun pertanian di Kalimantan Barat ini adalah melaksanakan peningkatan indeks pertanaman atau yang kita sebut IP 400. Nah, ini sangat bisa dilakukan di Kalimantan Barat. Apalagi Kalimantan Barat ini ya potensi sumber daya lahannya sangat
banyak ya. Kita punya lahan baku sawah ya, berdasarkan SK ATR BPN itu ada 242.972 hektar. Nah, ini sangat potensi. Tambah lagi lahan-lahan cadangan lainnya. Nah, oleh karena itu program IP 400 ini sangat mungkin kita lakukan di Kalimantan Barat. Nah, kemudian sebaran kegiatan IP 400 ini ya kita lakukan di beberapa kabupaten yang potensial. Nah, dimulai dari Kabupaten Sambas, di sana sudah kita lakukan beberapa kelompok, kemudian di Kabupaten Landak ya, kemudian juga di Kabupaten Kuburaya kita coba, dan kemudian ke depan itu semua kabupaten kita upayakan supaya bisa melakukan program peningkatan indeks pertanaman ini. Minimal ya tingkatkan indeks pertanaman, kalau 1 kali tanam, ke depan bisa 2 kali tanam, bahkan 2 kali tanam bisa 3 kali tanam, kalau 3 kali tanam bisa kita tanam jadi 4 kali tanam. Nah, infrastruktur untuk mendukung program peningkatan IP ini, ya ini kita sudah mulai, kita juga bangun ya, seiring dengan rencana program ini, program intensifikasi ini. Saya kira sekiranya kita dari segi infrastruktur, karena kalau IP 400 yang kita jaga adalah air, ketersediaan air sepanjang tahun. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi saya meyakini bahwa kondisi geografis kita di lapangan ini tidak akan mendapat kesulitan dalam kita menyediakan air, karena biasanya karakteristik lahan kita itu setiap kali ada kawasan persawahan, ya baik itu lahan lebak atau lahan pasang surut, saya yakini pasti ada sumber air yang disebut sungai. Nah, daerah kita ini daerah ya 1000 sungai ya. Nah, dari karakteristik lahan kita di Kalimantan Barat ini, ketika ada hamparan atau kawasan-kawasan potensi sawah itu pasti ada sumber air yang namanya sungai. Nah, inilah yang akan kita ubah ya melalui inovasi para petani kita, bagaimana memindahkan air sungai ini bisa mengalir ke kawasan-kawasan persawahan untuk mendukung intensifikasi IP 400 ini. Kemudian yang kedua, tentu Bapak Ibu sekalian, kita harus jaga betul ini potensi sumber daya lahan kita ini. Jangan sampai ada alih fungsi terhadap lahan-lahan kita ya yang sudah existing ini, apalagi ini namanya lahan baku sawah. Ini ya sangat existing dan sudah sangat bagus, sangat adaptif ya, yang bisa kita lakukan untuk kegiatan intensifikasi melalui peningkatan IP ini, peningkatan IP indeks pertanaman IP 400 ini. Ya, jadi IP 400 ini kita lakukan ya, pada tahap awal ini pada lahan-lahan existing yang kita sebut lahan baku sawah. Lahan baku sawah ini di setiap kabupaten ada dan cukup memadai. Nah, ini yang kita akan lakukan ke depan ya. Kita tidak bisa lagi melakukan kegiatan program pembangunan pertanian ini secara sporadis ya, tapi harus berbasis kawasan, berbasis klaster. Jadi kita bisa memasukkan strategi intensifikasi pada setiap tahapan proses produksi pertanian itu sendiri. Saya kira itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski kini petani bisa mendapatkan informasi teknologi pertanian dari internet dan segala hal yang berbau instan, namun mereka tetap masih memerlukan bimbingan penyuluh pertanian. Perlunya pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri. Tentu saja untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya. Saya selaku pengelola koordinator penyuluh BPP Sembaruk menjelaskan mengenai program OPIP, artinya optimalisasi peningkatan indeks vegetasi atau indeks pertanaman, yang awalnya 1-2 kali tanam. Alhamdulillah, terima kasih, semenjak tahun 2021 ini sudah dilaksanakan program tersebut, yaitu
4 kali panen, 4 kali tanam, 4 kali panen. Jadi pada dasarnya yang awalnya 3 kali ataupun 2 kali sekarang dilaksanakan 4 kali. Kenapa? Ada semacam bantuan. Jadi bantuan atau upaya bantuan dari pendukung dari pemerintah itu berupa sarana. Di samping sarana memang petani atau pelaksana di lapangan benar-benar melakukan sesuai dengan petunjuk yang dilaksanakan oleh penyuluh. Jadi penyuluhan itu memang selalu dilaksanakan. Jadi dilaksanakan oleh petani yang terpilih. Memang kalau lokasi dan potensi memang cocok. Kenapa? Karena kita 2 musim, musim kering dan musim rendengan. Jadi artinya kalau tempat OPEP ini yang 4 kali tanam ini ada pendukung. Pertama air, lokasi dekat air, sumber air. Kemudian menggunakan bibit super genjah. Artinya super genjah itu umurnya sangat pendek. Jadi umur sangat pendek. Jadi selama 1 tahun 12 bulan dibagi 4 kali. Artinya 3 bulan sekali bisa dilaksanakan. Karena apa? Memang dilaksanakan itu kekompakan di petani tersebut. Karena kalau tanpa kekompakan, tanpa gerakan, insya Allah tidak bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah dari yang dilaksanakan ini sudah termasuk berhasil. Kabupaten Sambas bisa diwakili oleh Desa Sembaruk. Dan Sembaruk pun sekarang sudah sebagai contoh dari beberapa kabupaten dan provinsi bahkan. Nah, ini Sembaruk alhamdulillah dapat surprise tahun ini, dan pada tahun 2022 ini sekarang sudah ditarget, diberi sasaran, diberi program sebanyak 175 hektar untuk Sembaruk. Untuk Kabupaten Sambas insya Allah 500 hektar, tapi di Sembaruknya Kecamatan Sembaruk 175 hektar. Insya Allah di tahun 2022 ini bisa dilaksanakan. Idealnya IP 400 dikembangkan di sawah irigasi teknis dengan ketersediaan air sepanjang tahun. Bukan daerah endemis hama dan pada hamparan sawah yang cukup seragam. Sebab kunci keberhasilan program ini ada di air, mekanisasi, dan penggunaan benih umur genjah atau pendek dengan persemaian di luar, yakni menggunakan sistem culik, dapok, atau tray. Untuk menginjak IP 400 ini, salah satunya kami memakai varietas unggul. Selama ini dinamakan varietas unggul ini bukan varietas unggul saja, tetapi kami sudah menuju yaitu memakai varietas genjah. Genjah ini dalam arti umur lebih pendek. Selama ini yang namanya varietas unggul umurnya itu 100 sampai 110. Tetapi yang genjah ini umurnya di antara 75 hari sampai 90 hari. Nah ini genjah. Ya, yang tahun 2021 ini yang saya lakukan, kami 2 musim itu varietas unggul, yaitu varietas Impari 32 2 kali, dan 2 kali musimnya itu pakai varietas Cakra Buana Agritan. Nah, varietas Cakra Agritan ini umurnya lebih pendek, yaitu 90 hari, itu dari semai. Nah, ini varietas-varietas apapun juga kalau IP 400 itu di genjah harus pakai paling tidak 2 musim. Nah, kalau saya 2 musim itu genjah, 2 musim unggul, dan kita tidak mau dalam 1 tahun IP 400 ini satu varietas itu terus. Itu nanti mengalami kegagalan. Penggunaan pupuk anorganik, pestisida, herbisida, dan intensifnya eksploitasi lahan dalam jangka panjang membawa konsekuensi terhadap lingkungan. Penggunaan bahan-bahan kimia berimplikasi pada rusaknya struktur tanah dan musnahnya mikroba tanah. Sehingga dari hari ke hari, lahan pertanian menjadi semakin kritis. Namun bukan Sukiman namanya jika tak mampu mencari solusi untuk mengatasinya. Tangan dinginnya pun tak ragu harus mencuci tanah untuk peremajaan lahan.
proses pengolahan. Ya, kami mohon maaf kepada petani-petani Kalimantan Barat, selama ini kita petani diracuni. Sekarang kita dirubah mindset kita, sekarang lahan pertanian pangan kalau bisa jangan pakai herbisida. Tolong betul-betul lahan tadi diolah, pengolahan pakai alsintan. Yang selama ini pemerintah sudah bantu petani, sudah berapa banyak jumlahnya alat, tolong dimaksimalkan. Yaitu selama ini kami pakai IP 400, saya tidak pernah pakai herbisida. Jadi herbisida ini meracuni tanah. Jadi dirubah langsung diolah pakai alsintan. Yang masih batang padi habis panen hari ini, besok langsung diolah. Itu masih bentuk segar, disitulah pupuk organik yang betul-betul orisinal itu. Nah, dan selama ini kami pemakaian kimia makin tahun kami kurangi. Yang jenisnya pupuk kami sekarang 75% saya udah ke organik. Yang 30%-nya kami, 25%-nya kami pakai kimia. Yang ini kami metode organik ini karena kami seorang petani, yaitu dengan sistem kolaborasi. Jadi petani jangan ego. Namanya ego ini apapun juga, walaupun di bidang pemimpin atau mana, namanya ego tidak bisa maju. Jadi saling kerjasama, kolaborasi, saling membutuhkan. Ini yang selama ini yang saya bangun. Nah, pupuk organik kami dari kotoran sapi. Kotoran sapi ini jadi saya simpan, saya fermentasi, saya pakai ke lahan. Itu pemupukan. Nanti untuk budidaya tanaman pangan padi, limbahnya batang padi kami bawa pulang lagi untuk makanan sapi. Dan ini berkelanjutan terus. Kolaborasi, saling membutuhkan. Semuanya limbah tidak boleh terbuang. Ini di pemupukan. Nah, untuk hama penyakit di sini hati-hati, khususnya di Kalimantan Barat. Saya minta pesan bahwa Kalimantan semua ini untuk pertanian adalah dua kelebihan. Satu, kelebihan zat besi, yang kedua zat asam. Ini dua ini satu-satunya harus dinetralkan dulu. Kalau saya ada zat besi, zat asam ini kami mengadakan, yaitu kalau musim penghujan kami mengadakan pencucian tanah. Nah, itu nanti video sudah ada, saya terangkan sudah ada. Pencucian tanah itu kalau untuk Kalimantan Barat itu kita untuk membuang tagar besi atau zat besi. Nah, ini dibuang dulu supaya nanti tanah netral. Nah, sudah seperti ini pembuangan pencucian tanah, barulah kita nanti penanaman. Nah, dalam proses hama penyakit ini, kalau saya di Kalimantan Barat khususnya yang paling cocok adalah tanam sistem Jajar Legowo 21 atau Jarwo Super. Jarwo Super ini namanya itu Legowo 21. Kalau bahasa Sampasnya sini 2 baris gang celah, 2 baris celah. Ukurannya jarak tanam 25 kali 25, legowonya 50. Nah, ini yang selama ini saya pakai. Kenapa harus Legowo 21? Di Kalimantan Barat ini sistem cuacanya ini berbeda dengan di Jawa. Karena kalau malam dia punya kelembapan lebih tinggi. Dan kalau beriklimnya musim penghujan 3 hari berturut-turut, itu kelembapan itu mengandung nanti terjadinya jamur atau penyakit. Disinilah kebanyakan petani unggul itu gagal di masalah jamur ini. Karena kelembapan sini tinggi. Lah untuk menghilangi ini semua, makanya sistem tanamnya harus dirubah. Sistemnya Legowo 21 atau Jarwo Super. Inilah satu-satunya untuk mengatasi macam mana kita nanti hasil produksinya lebih tinggi. Jangan sampai ada kegagalan-kegagalan. Selama ini kami pun produksi, saya tidak mengenal ini musim penghujan, musim panas, atau tidak ada air. Saya tidak mengenal itu. Saya yang penting tanggal ini tanam. Tanggal ini panen. Itulah kami ada target. Makanya kami IP 400 bisa terwujud. Setiap panen hasil kami paling minim 6-8 ton per hektar. Itu nyata real. Dan satu-satunya mungkin semuanya mengenal Dinas Kabupaten Kalimantan Barat dan Provinsi. Satu-satunya kami sentral penangkaran benih bisa merubah yang selama ini padi lokal ke unggul. Itulah kami yang mengajarkan penangkaran benih untuk di Putra Daerah ini tumbuh dengan julukan 1000 benih desa.
kemajuan ilmu pertanian telah memungkinkan manusia untuk memanipulasi seluruh ekosistem guna memenuhi kelangsungan hidup. Pola serupa diterapkan Sukiman yang tak ragu melakukan berbagai inovasi jika menemui masalah di sawahnya. Semua cara dia coba dan dilakukan agar lahan pertaniannya tetap produktif dan berkelanjutan. Mekanisme pertanian terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi. Maka dalam pertanian modern, penggunaan alsintan menjadi hal yang umum dilakukan untuk menghemat waktu dan tenaga. Apalagi ketika menggarap lahan yang cukup luas dan menerapkan pola tanam padi IP 400 secara berkelanjutan. Membangun kemampuan dan SDM petani secara merata bukan perkara mudah. Maka pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi dan memecahkan masalah usaha tani secara lebih efektif, termasuk memudahkan petani dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Hal ini bisa dilihat dari organisasi kelompok tani yang kuat dan mandiri. Jadi untuk di Kecamatan Semaruk khususnya itu bisa mencontoh dari Desa Sembaruk di kelompok tani Darenandung. Karena di Kecamatan Semaruk pada umumnya pada dasarnya sama. Jadi dekat lokasi sumber air. Tinggal orangnya, tinggal petaninya, pelaksananya, dan tidak boleh ditinggalkan oleh penyuluhnya. Karena apa? Karena penyuluh wajib pembinaan ke kelompok tani itu dalam waktu 2 minggu sekali. Harus ketemu, harus membina. Nah, contoh langsung nanti kalau di Sembaruk ini kelompok tani saya bisa belajar langsung. Datang ke lokasi setempat, belajar langsung, praktek langsung dengan penyuluh dan petani pelaksana yang di kelompok tani Darenandung. Nah, demikian. Untuk menjamin keberhasilan IP 400, ada beberapa syarat lagi yang mesti diperhatikan petani, yakni satu hamparan yang waktu tanamnya serempak dengan luas minimal 25 hektar. Lalu petak tersier yang dekat saluran sekunder. Kemudian air irigasi tersedia sepanjang tahun dan bukan daerah endemik hama penyakit. Di lahan pertanian Sukiman, penggunaan pompa menjadi solusi pemenuhan kebutuhan air irigasi. Sedangkan untuk menjaga tanaman padi yang berbeda dengan usia padi di lahan sekitarnya, digunakanlah pembatas atau pagar. Inilah kerja nyata dan kerja nyata real, dan kami pun boleh lihat langsung di lapangan. Suasana di lingkungan kami semuanya sudah selesai panen semua. Padi kami baru keluar malai, dan kami karena sendiri lainnya belum ada, jadi mau tidak mau kami kerja ekstra. Mau tidak mau kami saya dindingi pakai dinding plastik supaya hama tikus nanti tidak masuk. Nah, ini kerja nyata kami seperti inilah. Mengaktifkan dan menggerakkan kelompok tani menjadi misi utama penyuluh pertanian dengan seringnya melakukan kunjungan lapangan. Di sini, semua berjalan dinamis karena telah terbangun kedekatan antara penyuluh dengan kelompok tani. Mereka tampak begitu akrab sehingga memudahkan petani curhat mengenai masalah pertanian yang dihadapi. Jadi dukungan yang perlu di samping petani sudah melaksanakan, terutama dari pihak pemerintah karena petani sudah melaksanakan, dan lokasi pengairan sumber air ada, mohon tadi dari pihak pemerintah tolong dukungannya berupa mesin air, pompanisasi. Jadi nanti semacam dimodifikasi sesuai dengan yang telah ada, yang dibuat dan dibikin, diproduk oleh Bapak Sukiman. Jadi memang Pak Sukiman sampai saat ini belum dibantu, namun sudah bisa melaksanakan, apalagi desa-desa yang lain bisa mengikuti Pak Sukiman. Jadi tidak ada salahnya dari pihak pemerintah mendukung dengan pengadaan pompanisasi, karena lokasi sumber air sudah ada di tempat. Jadi tinggal petaninya melaksanakan saja. Rasa kekeluargaan begitu kental terasa di kelompok tani Darenandung 1 yang diketuai Sukiman. Sesekali para serikandi pertanian ini berkumpul untuk masak bersama di saung yang terletak persis di depan sawah yang digarap. Keceriaan terpancar dari wajah-wajah mereka yang sesekali melempar canda di antara sesamanya.
Menu makan siang kali ini bubur pedas yang menjadi makanan khas daerah setempat. Para penyuluh pertanian pun tampak hadir menambah hangat suasana. Sukses diraih Sukiman dalam bidang pertanian tak terlepas dari dukungan keluarga, terutama istri tercinta. Pria yang dikaruniai 4 orang putri ini pun sudah mampu menguasai fasilitas usaha tani dari sektor hulu sampai hilir. Namun masa depan pertanian seakan terancam dengan semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya tanaman pangan. Merosotnya luas lahan garapan sawah akibat alih fungsi lahan turut menambah masalah. Hal-hal lain untuk mengatasi peralihan. Jadi peralihan dari tanah pertanian ke non pertanian, itulah salah satu dengan adanya program OPIP tadi. Pertama OPIP, jadi yang biasa atau sebelumnya 3 kali jadi 4 kali, itulah mengoptimalkan. Jadi mengoptimalkan lahan yang dimanfaatkan karena pindah ke fungsi lain. Jadi pertama tanam 4 kali dan program OPIP tadi mengatasinya. Kedua ada Perda, jadi Perda mengenai LP2P. Jadi untuk menindaklanjuti LP2P tadi yang dari kabupaten, pihak desa, kecamatan dan penyuluh selalu mensosialisasikan supaya petani bisa mengatasi, jadi artinya bisa membatasi lahan-lahan yang berpotensi benar-benar sementara usah dialihkan dulu, jadi dimanfaatkan ke pertaniannya. Tapi kalau memang sudah terpaksa ada jalan lain, boleh dilaksanakan, namun pelaksanaan kegiatan OPIP, optimalisasi lahan pertanian tadi yang ke-4 kali wajib dilakukan. Karena apa? Ya jelas intinya sama juga Pak, artinya dari 2 kali tanam yang sebelumnya, sekarang lahannya makin sempit, ditanam 4 kali, luasnya juga sama juga. Dan produksinya pun tinggi, pendapatan meningkat. Masalah keterbatasan lahan, sumber daya manusia, dan regenerasi petani yang semakin berkurang menjadi isu global termasuk di tanah air. Sektor pertanian seakan tidak lagi menarik minat generasi muda sehingga kini banyak petani berusia lanjut. Maka peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Mendorong agar petani tradisional bisa beralih ke pertanian modern dengan alat mesin pertanian sangatlah penting, sehingga mereka dapat menanam padi dengan hasil yang lebih baik, karena penanganan pasca panen lebih efisien dengan mengurangi kehilangan produksi saat panen. Maka besar harapan inovasi serta mekanisasi pertanian lebih berkembang di Kalimantan Barat guna mendukung peningkatan daya saing, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat tani. Saya secara pribadi dan kami bisa dibantu penyuluh kami dan Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi untuk menjalankan program pemerintah yaitu IP 400, dan kami di lokasi Semparo sudah termasuk berhasil. Ini suatu spot, tapi kalau mau 100% di Kalimantan Barat, saya minta tolong dengan hormat, ya bukannya minta, tetapi kalau mau kita sama-sama sukses dan keberhasilan kami minta Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri PUPR, minta tolong dibangunlah suatu irigasi dengan sistem pompanisasi yang dimodifikasi. Ini soalnya sumber alam yang selama ini belum kena sentuh. Mudah-mudahan dengan adanya program pompanisasi ini nanti terjalankan di lapangan, untuk Kalimantan Barat IP 400 100% bisa terlaksana. Sayang, 1000 sayang, sumber alam, sungai julukan 1000 sungai, air tawar yang selama ini belum kena sentuh. Padahal itu sumber alam yang nilainya triliunan rupiah. Singapura bisa untuk air minum, saya minta tolong untuk Kalimantan Barat, bikinlah pertanian untuk kedaulatan pangan supaya kita, bangsa kita nanti tidak lagi impor barang-barang makanan dari luar negeri. Kalau lebih baik kita ekspor ke luar negeri. Jadi semboyan kami, impor bahan makan untuk ke luar negeri, impornya kita adakan stop. Dibalik, ayo kita ekspor bahan pertanian ke luar negeri. Inilah satu-satu wujud bangsa Indonesia, kedaulatan pangan terwujud. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.